Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama belajar dalam materi perkuliahan pembelajaran bahasa Arab Tarbiyah semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Cikarang. Mari kita awali pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita telah mempelajari bab yang berhubungan dengan eksistensi pendidikan bahasa Arab dan problematika pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu sistem kesatuan cabang dan gabungannya. Oke, kita mulai saja. Yaitu sistem kesatuan cabang dan gabungan. Sistem kesatuan cabang, dan gabungan antara kesatuan dan cabang. Sistem kesatuan kita bisa terjemahkan juga sebagai sistem integrasi, di mana pelajaran bahasa Arab yang terdiri atas bagian-bagian integral yang saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri, namun ada unit-unit di dalamnya. Apa saja unit-unitnya? Di pelajaran bahasa Arab sangat banyak sekali, yaitu al-qiraah, membaca, al-fahmu, memahami, pemahaman, at-ta'bir, pengibaratan, ya, as-sarwah al-lughawiyah, bisa diartikan struktur bahasa, at-tazawwuq al-adabi, yaitu terkait tentang at-tazawwuq kesastraan. Namun di Indonesia biasanya untuk tingkatan dasar itu diajarkan tentang al-hiwar, percakapan, kemudian ada al-qiraah, membaca, ada tarkib, al-kitabah, dan al-mahfuzat. Al-qiraah membaca, tarkib yaitu struktur bahasa, al-kitabah menulis, al-mahfuzat hafalan. Ini terkait juga dengan as-sarwa al-lughawiyah dan juga at-tazawwuq al-adabi al-mahfuzat ini. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita melihat seseorang pasti kita akan berusaha untuk memahami karakteristik juga. Nah, karakteristik sistem kesatuan itu yang pertama, semua unit bersumber kepada satu silabus saja, dan juga satu buku. Kemudian semua unit diajarkan dalam alokasi waktu yang sama, misalnya 45 menit, atau 60 menit, atau 80 menit, tergantung dari sekolahnya masing-masing. Kemudian semua unit diajarkan oleh guru yang sama, jadi tidak ada tumpang tindih. Guru bahasa Arab, kemudian gurunya banyak, ini agak tidak mungkin. Jadi satu unit, semua unit diajarkan oleh guru yang sama. Kemudian dalam penilaian, guru menilai tidak untuk setiap unit, melainkan nilai akhir sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Jadi kalau untuk menilai itu bisa ditujukan dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Oke, contoh tema kalau misalnya ada di buku tentang al-adawatul madrasiyah. Nah, di al-adawatul al-madrasiyah ini ya tentang alat-alat sekolah, harus di dalamnya dalam sistem kesatuan itu ada al-qiraah, membaca, kemudian ada al-mufradat, kosakata, at-tarkib, struktur bahasa. Biasanya struktur bahasa ini di dalamnya tercakup dengan an-nahwu, penjelasan dengan nahwu ataupun penjelasan tentang sorofnya, dan yang terakhir al-kitabah, yaitu menulis. Perlu Anda ketahui bahwasanya dalam keterampilan berbahasa, bahasa apa saja harus memiliki 4 keterampilan, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah.
Ya, urutannya menguasai bahasa itu pertama al-istima, menyimak atau mendengar lah. Maharatul kalam, berbicara, kemudian maharatul kiroah, keterampilan membaca, dan maharatul kitabah. Seperti ini. Ini sama seperti kita mengajarkan anak-anak kecil atau bayi yang berusaha untuk bisa. Untuk istima dan kalam, maharatul istima dan kalam, menyimak dan berbicara ini modelnya pasif, sedangkan mohon maaf, al-istima dan al-qiraah ini pasif, sedangkan al-kalam dan al-kitabah itu aktif. Nah, yang perlu Anda ketahui di bagan-bagan aspek kegiatan kebahasaan dalam satu tema pelajaran bahasa ini tidak lepas dari 6 item. Yang pertama ada dialog, kemudian ada membaca, kemudian menulis, ada hafalan, kemudian ada struktur kebahasaan, dan apresiasi sastra. Kemudian, kita lanjutkan. Kelebihan sistem kesatuan dilihat dari psikologi siswa itu akan menambah kegiatan yang baru atau pembaruan kegiatan. Tidak monoton, tidak itu-itu saja yang diajarkan oleh guru. Satu tema, kemudian tema yang kedua, tema yang ketiga berbeda dengan tema yang pertama. Kemudian kegiatannya bisa ulang balik. Artinya kita bisa bertanya kepada siswa, siswa bisa menjawab. Untuk apa? Untuk penguatan pemahaman anak-anak. Kalau anak-anak TK, anak-anak SD, ataupun SMP harus diulang. Bahkan perlu Anda sampaikan bahwa mengajarkan anak itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali saja, namun 1000 kali untuk menyampaikan. Untuk apa? Untuk penguatan pemahaman. Seperti itu. Selanjutnya, pemahaman analitik. Ya, berangkat dari keseluruhan ke bagian terkecil. Ini untuk penguasaan pemahaman anak-anak dalam analitiknya, berangkat dari keseluruhan ke bagian yang terkecil. Kelebihan yang kedua dilihat dari pedagogis, dari tarbiyah atau dari pendidikan. Sistem ini efektif dan sistem ini integral dan seimbang. Selanjutnya, dilihat dari dasar linguistik, ini diajarkan tentang secara langsung kosakata, kalimat, tata bahasa, dan tidak langsungnya ini kita kaitkan dengan budaya yang kita usung. Kalau berada di Indonesia, berarti kita tidak lepas dari budaya yang ada di Indonesia, tidak dengan budaya yang ada di Timur Tengah. Kelemahannya dalam sistem kesatuan, guru harus mampu sebagai figur sentral, harus menguasai banyak. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan integral tentang kebahasaan, menguasai semuanya. Dan yang ketiga, guru harus mampu membawa murid kepada kemampuan penggunaan bahasa Arab secara utuh. Gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Tidak hanya guru yang bisa, murid tidak bisa itu jangan, tapi harus bisa keseluruhannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa Anda absen di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.